Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Intan Aristia dengan NIM 240170074. Hari ini saya akan membawakan presentasi yang sangat relevan untuk kita semua yang berjudul Keamanan Informasi, Melindungi Aset Digital di Era Transformasi. Kita semua hidup di era digital di mana data adalah aset dan kita akan membahas bagaimana cara melindungi aset tersebut. Mengapa keamanan informasi penting? Pertama, mengapa kita harus sangat peduli tentang ini? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, perlindungan data. Tentu saja ini yang paling jelas, kita harus mencegah pencurian data sensitif. Ini bukan hanya data rahasia perusahaan, tapi juga data pribadi pelanggan yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, kontinuitas bisnis. Bayangkan sebuah bank yang sistemnya mati karena serangan siber, operasi berhenti total. Keamanan yang baik menjamin sistem kita tetap berjalan menghindari kerugian finansial dan operasional. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan. Ini adalah aset yang tak ternilai. Sekali saja terjadi kebocoran data, reputasi perusahaan bisa hancur. Menjaga data pelanggan tetap aman adalah fondasi dari kepercayaan mereka. Yang ketiga, jenis ancaman siber utama. Untuk bisa melindungi, kita harus mengenali ancamannya. Ada banyak sekali, tetapi berikut adalah 4 yang paling umum kita dengar. Yang pertama, malware dan ransomware. Ini adalah perangkat lunak jahat. Ransomware adalah jenis yang paling menakutkan karena ia akan mengenkripsi semua file Anda dan meminta tebusan uang untuk membukanya kembali. Yang kedua, phishing. Ini adalah upaya penipuan. Anda mungkin menerima email yang terlihat sangat resmi, seolah-olah dari bank atau atasan Anda, yang tujuannya adalah memancing Anda untuk memberikan password atau data pribadi. Yang ketiga, SQL injection. Ini adalah serangan yang lebih teknis, menargetkan database di balik sebuah aplikasi web dengan tujuan mencuri atau bahkan merusak data di dalamnya. Yang keempat, DDoS attacks. Ini seperti membuat kemacetan total di depan pintu toko Anda. Ribuan komputer palsu memajari server Anda sehingga pelanggan asli tidak bisa masuk. Pilar keamanan informasi. Fondasi dari semua strategi keamanan informasi berdiri di atas 3 pilar yang dikenal sebagai triad. Ketiganya harus seimbang. Yang pertama, kerahasiaan. Sederhananya, memastikan data hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Data terenkripsi adalah contohnya. Yang kedua, integritas. Memastikan data tetap utuh, akurat, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak sah. Kita harus yakin bahwa data yang kita lihat adalah data yang asli. Yang ketiga, ketersediaan. Memastikan sistem dan data bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Percuma data aman tapi tidak bisa kita gunakan saat diperlukan. Strategi pertahanan berlapis. Tidak ada satupun alat yang bisa 100% aman, karena itu kita selalu menggunakan strategi pertahanan berlapis atau defense in depth. Jika satu lapisan gagal, masih ada lapisan berikutnya. Pencegahan, ini adalah tembok kita menggunakan firewall, enkripsi, dan autentifikasi yang kuat. Deteksi tidak ada yang berhasil lolos, alarm harus berbunyi, sistem monitoring atau IDS akan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Respon, saat alarm berbunyi, tim siber harus siaga untuk segera menangani insiden dan menghentikan serangan. Pemulihan, dan jika terjadi kerusakan, kita harus bisa pulih dengan cepat. Disinilah rencana backup atau disaster recovery yang teruji menjadi sangat krusial. Peran manusia dalam keamanan. Ini adalah bagian yang sering diabaikan namun paling krusial. Kita bisa memiliki teknologi termahal di dunia, tapi semua itu bisa gagal jika satu karyawan tertipu dengan phishing. Manusia adalah garis pertahanan pertama. Kerentanan utamanya adalah password yang lemah dan kurangnya kesadaran. Solusinya ada 3. Yang pertama, pelatihan kesadaran keamanan yang rutin dan berkelanjutan. Yang kedua, mewajibkan multifaktor authentication atau MFA, sebuah lapisan keamanan selain password. Yang ketiga, membangun budaya di mana keamanan adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim IT. Standar dan kepatuhan. Untuk menerapkan semua ini, kita tidak perlu mulai dari nol. Ada berbagai standar internasional yang bisa menjadi panduan kita. Standar ini adalah best practice yang sudah teruji. Contohnya termasuk ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi, GDPR yang merupakan regulasi privasi data di Eropa, dan PCI DSS yang wajib bagi siapa saja yang memproses transaksi kartu kredit. Tren keamanan masa depan. Ancaman tidak pernah diam. Begitu pula teknologi pertahanan kita. Kita harus terus melihat ke depan,
Beberapa tren besar saat ini adalah yang pertama AI dan machine learning, menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola serangan baru yang semakin canggih. Yang kedua, Zero Trust Architecture atau ZTA. Ini adalah perubahan pola pikir. Konsepnya, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Tidak ada lagi yang namanya jaringan internal yang aman. Yang ketiga, fokus besar pada keamanan cloud dan IoT seiring semakin banyaknya perangkat kita yang berhubung ke internet. Sebagai penutup, ada 3 poin kunci utama. Yang pertama, keamanan informasi bukan hanya masalah teknis tim IT. Ini adalah komitmen strategis seluruh organisasi. Yang kedua, kita harus menerapkan strategi bertingkat, yaitu menggabungkan teknologi, proses yang jelas, dan pelatihan manusia. Dan kita harus tetap update dan adaptif. Keamanan adalah proses maraton, bukan lari sprint. Dan yang terpenting, membangun budaya keamanan. Edukasi karyawan adalah investasi keamanan terbaik yang bisa kita lakukan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.